adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Michael. Pada kesempatan kali ini, kakak akan mengajarkan kepada adik-adik semua tentang materi mengenal pembulatan mendekati ribuan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu pembulatan? Pembulatan itu apa ya, Kak? Yang itu nggak sih, Kak? Mengeliminasi bilangan hasil pengukuran yang tidak kita butuhkan. Ya, betul sekali. Jadi, pembulatan adalah aturan yang merubah sebuah nilai menjadi angka yang lebih besar atau kecil. Pembulatan berguna untuk mengeliminasi bilangan hasil pengukuran yang tidak kita butuhkan. Karena sudah paham mengenai apa itu pembulatan, maka kakak lanjut ke inti materi ya adik-adik, mengenai pembulatan mendekati ribuan. Pembulatan mendekati ribuan adalah proses menyempurnakan angka ribuan untuk mempermudah perhitungan. Syaratnya ada dua, yaitu pertama, bila nilai ratusannya kurang dari 500, maka angka ratusan itu dihilangkan. Misalnya, 1456 dibulatkan menjadi 1000 karena 456 kurang dari 500. Kedua, bila nilai ratusannya lebih dari 500, maka angka ratusan itu dianggap 1000. Misalnya, 2768 dibulatkan menjadi 3000 karena 768 lebih dari 500. Sehingga 768 dianggap 1000. Selanjutnya, untuk melakukan pembulatan mendekati ribuan, adik-adik juga perlu mengetahui tentang penaksiran. Penaksiran itu apa sih, Kak? Penaksiran adalah perkiraan yang dilakukan untuk hasil dari sebuah operasi hitung. Untuk melakukan penaksiran, adik-adik harus menggunakan aturan pembulatan sehingga hasilnya bisa mendekati hasil operasi hitung yang sebenarnya. Jika adik-adik masih bingung, mari simak contoh soal berikut. Hitunglah taksiran penjumlahan menuju ribuan terdekat dari 8.250 ditambah 9.567. Hal yang harus pertama kita lakukan yaitu membulatkan terlebih dahulu angka tersebut menuju ribuan terdekat. 8.250 dibulatkan menjadi 8.000 karena 250 kurang dari 500. Dan 9.567 dibulatkan menjadi 10.000 karena 567 lebih dari 500. Sehingga 567 dianggap 1000. Dari hasil pembulatan menuju ribuan tersebut, maka ditemukan hasil penaksirannya yaitu 8.000 ditambah 10.000 sehingga menjadi 18.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kakak Enji. Halo anak-anak, dengan Kakak Enji di sini akan menjelaskan tentang beberapa contoh soal mengenai pembulatan keribuan. Nomor 1. Jumlah sumbangan untuk korban gempa pada tahun 1995 yang dikumpulkan siswa kelas 4 SD Kemang Remaja adalah 17.982. Jika uang tersebut akan diberikan kepada 3 warga secara rata, maka kira-kira jumlah uang yang diterima setiap warga jika ditaksir keribuan adalah: step yang pertama, kita akan membulatkan 17.982 menjadi 18.000. 18.000 dibagi ke 3 warga secara rata, artinya 18.000 dibagi 3 hasilnya 6.000. Jadi, setiap warga akan mendapatkan Rp6.000. Nomor 2. Jumlah penduduk desa A sebanyak 4.769 jiwa, desa B sebanyak 1.235 jiwa, dan desa C sebanyak 2.582 jiwa. Hitunglah jumlah penduduk ketiga desa itu dengan pembulatan keribuan terdekat. Step yang pertama, kita akan membulatkan jumlah penduduk ketiga desa tersebut. Desa A 4.769 jiwa dibulatkan menjadi 5.000 jiwa. Desa B 1.235 jiwa dibulatkan ke bawah jadi 1.000 jiwa karena tidak lebih dari 500. Desa C 2.582 jiwa
Karena melebihi 500 dibulatkan menjadi 3.000 jiwa. Karena kita akan menghitung jumlah penduduk ketiga desa itu, hanya perlu dijumlah saja. 5.000 jiwa ditambah 1.000 jiwa ditambah 3.000 jiwa menjadi 9.000 jiwa. Jadi jumlah penduduk dari desa A, B, dan C sejumlah 9.000 jiwa. Nomor 3. Jumlah panen wortel Choi Woo-sik adalah 5.354 kg. Ia menjualnya ke pasar sebanyak 2.567 kg. Jika ditaksir ke bulan terdekat, maka sisa panen wortel Choi Woo-sik yang belum terjual adalah: step yang pertama, kita akan membulatkan 5.354 kg menjadi 5.000 karena tidak lebih dari 500. Sedangkan karena 2.567 lebih dari 500, maka menjadi 3.000. Sisa panen wortel Choi Woo-sik kita hitung dari jumlah panen sebanyak 5.000 kg dikurangi 3.000 kg jadi hasilnya 2.000 kg. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kakak Matilda. Halo adik-adik, perkenalkan, nama kakak Matilda. Kali ini kakak akan membantu Kak Angie untuk menjelaskan latihan soalnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Pertanyaannya, 8.436 jika dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi... Nah, karena 436 tidak lebih dari 500, maka angkanya kita bulatkan ke bawah. Jadi jawabannya menjadi 8.000. Soal selanjutnya adalah hitunglah jumlah pembulatan dari 5.987 ditambah 3.042. Adik-adik, jika menemukan soal seperti ini, maka kita bulatkan dulu masing-masing dari ribuannya. Yang pertama, 5.987 kita bulatkan ke atas menjadi 6.000. Sedangkan 3.042 kita bulatkan ke bawah menjadi 3.000. Nah, karena kita sudah menemukan pembulatannya, maka kita hanya perlu menjumlahkan saja. 6.000 ditambah 3.000, jadi totalnya adalah 9.000. Sekarang kita akan memasuki soal yang terakhir. Pertanyaannya, 125.439 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi... Jadi adik-adik, karena 439 di bawah 500, maka kita bulatkan ke bawah. Hasilnya adalah 125.000. Bagaimana? Apa adik-adik sudah paham? Matematika itu mudah bukan? Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Semoga adik-adik bisa memahami apa yang sudah kami jelaskan dan lebih rajin lagi belajar matematika.